Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Setelah menjalani perawatan, korban dugaan dengan Fatir Arya Ajinata 12 tahun sekolah dasar negeri 09 Tambun Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis dini hari. Sekolah, sebuah tempat yang seharusnya menjadi taman untuk bertumbuh, laboratorium untuk menemukan jati diri, dan pelabuhan untuk persahabatan. Suara bel, tawa riang, dan debar semangat mengejar cita-cita. Tapi, di balik dinding yang dicat warna-warni itu, di sudut-sudut yang tak terjemah cahaya, sebuah cerita tentang luka yang tak selalu terlihat oleh mata, tentang suara yang dipendam, dan tentang bayangan yang menggerogoti jiwa. Ini adalah cerita tentang dua dunia, dunia nyata yang keras dan dunia maya yang tak kalah kejam. Ini adalah cerita tentang bullying. Jolor, ngapain lewat sini? Saya cuma mau lewat sini, Bang. Ini wilayah gua, lu kalau nggak suka. Di lorong itu, Hilwan merasakan dunianya runtuh. Sebuah dorongan yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang adalah gempa bumi baginya. Kenapa lu nggak suka? Enggak, Bang, saya cuma pengen lewat, Bang. Bang, jangan, Bang. Bang. Rasanya aku, Bang. Buku-bukunya berhamburan, berserakan seperti rasa percaya dirinya, dan yang paling menyakitkan dari dorongan itu adalah pukulan fisik. Turun. Yang itu kan belum. Udah pergi dulu dong. Ini kan itu tugas sendiri, Bang. Kenapa lu nggak suka? Enggak, Bang. Kerjain. Ya, Bang, ya, Bang. Ini adalah bullying di dunia nyata, kasat mata, brutal. Setiap hari, Hilwan melalui rute yang sama dengan jantung berdebar kencang. Ia menghitung langkah, berharap bisa tak terlihat. Ejekan fisik, julukan yang menyakitkan, pengucilan di kantin, hingga ancaman yang disembunyikan di balik senyuman palsu. Luka di lengannya mungkin sudah sembuh, tapi luka di hatinya itu adalah memar yang terus berdenyut, mengingatkannya bahwa ia merasa tidak aman di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya. Ya matiin dulu. Sementara Hilwan berlari dari bayangan di lorong, Hasanah justru tidak bisa melarikan diri. Penjaranya ada di genggamannya. Sebuah layar ponsel yang menyala di pagi hari yang dingin, inilah wajah baru kekejaman cyberbullying. Kok mereka pada komen kayak gini? Apa? Tidak ada dorongan fisik, tidak ada buku yang berhamburan. Yang ada adalah kata-kata beracun yang menyebar seperti virus. Pesan ancaman di komen Instagram dunia maya yang seharusnya menjadi jendela ilmu, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Yang paling berbahaya, ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan di kamarnya sendiri. Hasanah tidak merasa aman. Serangan itu datang tanpa henti, meninggalkan luka yang tak terlihat oleh guru maupun orang tua. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, ibu juga baik. Ketua kelasnya mana? Kenapa hari ini teman-temannya banyak yang masuk?
Ibadah adalah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jadi ibu masih sering mendengar bahwa ada banyak kasus pembunuhan yang ada di sekolah ini, baik itu secara fisik, verbal maupun perkataan. Menurut kalian, apa sih yang dikatain dengan bercanda itu? Kalau berbicara, misalnya nih, Akbar ngatain Soleh, lu kok hitam banget sih, gitu. Nah, terus si Akbar dong yang tawa, tapi Solehnya enggak. Itu disebut bercanda atau enggak? Canda, Bu. Oke, kalau menurut kalian sekarang kumpulkan tugas yang sudah ibu beri ya. Baik dulu. Akbar, kamu kenapa bilang jawab terus? Terus kenapa kamu nyuruh ngerjain tugas kamu? Saya setiap malam nongkrong Bu sama teman-teman dalam waktu kerjain tugas, jadi saya jadi bikin tugas saya di luar. Kenapa kamu Akbar? Lepas topinya. Masukin baju kamu bandar emang. Bisa Bu? Yaudah nggak usah. Coba tujuan alasan kamu mau beli di luar apa? Aku nyuruh kerjain tugasnya. Saya ingin sama dia, nilai dia lebih gede daripada saya dan dia lebih pintar daripada saya. Di luar coba kamu ke depan. Kenapa kamu mau disuruh-suruh sama Akbar? Dipaksa dulu. Gak boleh ya kamu, gak boleh nurut sama Akbar. Sekarang sama Akbar. Wah, sorry ya, gue udah nyuruh ngerjain tugas gua, maksa-maksa lo ngerjain tugas gua, sorry. Ya, baik, duduk lagi sekarang. Tapi dalam cerita yang gelap ini selalu ada celah cahaya. Dan cahaya itu seringkali datang dari kita yang memilih untuk tidak diam. Bukan hanya korban dan pelaku. Ada peran ketiga yang paling besar, yaitu saksi. Mereka yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Seorang guru yang peka dengan satu tindakan ataupun bertanya, "Ada apa?" bisa menjadi pendengar pertama yang menyelamatkan. Seorang teman yang berani membela atau bahkan hanya duduk berdampingan dalam diam bisa menjadi pelampung di tengah lautan keputusan. Sebuah pesan, dukungan sederhana, "Aku percaya padamu," bisa mengembalikan keyakinan yang telah hilang. Diam sama saja dengan menyetujui. Berbicara dan melapor bukanlah tindakan mengadu domba, tetapi tindakan keberanian untuk menyayangi teman kita. Kamu kenapa? Temen-temen pada ngebully aku. Mereka komentar negatif di postingan sama aku sama mereka. Kamu jangan sedih. Masih banyak kok yang mau temenan sama kamu. Makasih ya, kamu udah mau temenan sama aku. Setiap kita punya pilihan, apakah kita akan menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Apakah kita akan menjadi eko yang memperkuat teriakan kebencian atau menjadi suara yang menawarkan kedamaian? Lorong sekolah dan lorong dunia maya ini bisa kita ubah. Dimulai dari hal kecil, sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah pujian tulus, atau keberanian untuk mengatakan, "Hentikan, itu tidak baik." Mari jadikan sekolah sebagai tempat yang aman untuk semua. Karena setiap orang berhak untuk belajar tanpa rasa takut, untuk bertumbuh tanpa luka, dan untuk bersuara tanpa dibungkam. Mari rawat jiwa-jiwa di sekitar kita. Karena kadang satu kata baik darimu bisa menyelamatkan hati seseorang, bahkan hidupnya. Gila, sebelumnya gue mau minta maaf ya dari kemarin yang gue kabulin lu, tindakan fisik, kekerasan, perkataan, bahkan ngasih tugas-tugas gue ke lu, terus gue ngolek-ngolekin duit lu. Gue sorry banget ya, minta maaf. Iya mbak, gue maafin tapi jangan diulang lagi ya. Ya. Iya sorry ya. Iya. Saya Amel, saya Febri, saya Adel, saya Hasanah, Saya Saleh. Saya Akbar. saya Ulan, saya Gendis, saya Jila, saya Atus. Saya Ilwan. Saya Dimas.
Sekian video edukasi pembulian dari kami. Semoga dengan adanya video ini sudah tidak ada lagi pembulian di sekitar sekolah ini.